Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Tidak mungkin bisa kita menghitungnya dengan rinci. Gak ada orang pun yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita satu persatu. Coba kita rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari mulai kita bangun tidur sampai sore hari ini. Mungkin kita juga tidak akan bisa, apalagi semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita sampai dewasa ini, berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu sampai pada bilangan tersebut. Tapi ikhwan, kita akan melanjutkan kajian kita tentang kaidah dan adab dalam menuntut ilmu. Kemarin kita sudah mengambil atau membahas dua kaidah. Kaidah yang pertama, masih ingat apa itu? Niat. Kemudian yang kedua, istiqomah. Berarti sekarang kaidah yang ketiga dalam menuntut ilmu. Jadi kaidah-kaidah ini merupakan dasar, ya, prinsip. Sebelum kita itu menuntut ilmu, ya antum harus persiapkan dulu nih dasar-dasar ini agar kita mendapatkan ilmu yang banyak serta bermanfaat. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah pondasinya dulu. Sebagaimana antum pengen bangun rumah, yang perlu disiapkan adalah pondasinya dulu. Jangan beli AC dulu, jangan beli lampunya dulu. Gimana? Pondasinya dulu dipersiapkan. Kalau AC atau lampu atau kipas itu mah pelengkap, ya, bukan suatu yang pokok, ya. Jadi pondasinya dulu yang perlu disiapkan, ya. Nah, dalam menuntut ilmu pun, ya, kita harus mempersiapkan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Apa sih yang sangat diperlukan dalam menuntut ilmu itu? Ya, uang tadi, ya uang. Tapi sebelum kesana, sebelum uang, sebelum keperluan pribadi kita, tapi ada hal yang lebih prinsip, yang lebih utama, yaitu tadi diantaranya niat, kemudian istiqomah, ya. Kemudian yang ketiga adalah iqtiranul ilmi bil amal, ya. Iqtiranul ilmi bil amal, menggabungkan ilmu dengan amal. Jadi setelah kita punya pengetahuan,
terus diamalkan, ya. Bukan hanya sekedar dihafal, kemudian dilupakan, bukan begitu. Tapi dihafal, dipahami, kemudian dipraktekkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, contoh nih. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum, ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu mengejek atau menghina suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Boleh jadi orang yang kita ejek itu ternyata lebih baik daripada kita. Nah, setelah mengetahui larangan mengejek, ya, kemudian kita paham maksud dari mengejek tersebut apa, ya kita harus mempraktekkan, menjaga lisan kita, ya, menjaga perbuatan kita untuk tidak mengejek atau menghina orang lain. Nah, itu namanya ilmu disertai dengan amal, tidak hafal kemudian sudah dilupakan begitu saja. Jadi sebagai penuntut ilmu, ya, wajib menggabungkan, ya, ilmunya atau menghubungkan ilmunya ini dengan perbuatannya dan perkataannya. Pengetahuan yang dia dapat, pengetahuan yang masuk ke dalam dirinya itu harus diaplikasikan, dibuktikan dengan perbuatan dan ucapan. Jadi makanya semakin berilmu, semakin orang itu tawadhu atau merunduk. Nah, itu berarti dia menjalankan atau mengamalkan ilmu yang didapatnya dengan perbuatannya. Ada orang semakin berilmu, semakin ngomongnya sopan, tertata, ya, ngomongnya baik, ya. Dulu sebelum dia belajar mungkin ngomongnya ceplas-ceplos, kasar, sehingga orang yang mendengarkannya pasti akan tersinggung, pasti marah. Tapi setelah dia belajar, setelah dia tahu ilmunya, akhirnya omongannya lebih baik, lebih sopan, lebih halus. Nah, itu ada perubahan dalam sikapnya ataupun ucapannya. Seandainya ilmu yang didapatnya ini tidak dia amalkan, khawatir ilmu ini akan menjadi bumerang baginya, senjata makan tuan, ya. Khawatir seperti itu. Jadi yang namanya pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan itu harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap kita menjadi baik, ya. Omongan kita juga menjadi baik. Kita akan mengetahui pentingnya ilmu disertai dengan amal setelah kita akan membahas dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ilmu yang diamalkan itu sangat penting
ya, atau pengetahuan disertai dengan amalan itu sangat penting. Apa di antaranya? Seseorang yang meninggalkan amalan dari ilmu yang telah diketahuinya, ini merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, ini Allah tidak suka yang begini nih. Allah benci dengan orang-orang seperti ini. Dia udah tahu ilmunya tapi tidak mau mengerjakannya. Dia sudah tahu ilmunya tapi masih melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut atau larangan-larangan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala benci dan orang itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan tapi tidak mengerjakan? Ngomongin orang harus begini, tapi sendirinya tidak mau melakukan atau bahkan melanggar ucapannya tersebut. Berarti dia sebenarnya sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengerjakan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi yang demikian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan sesuatu tapi tidak mengerjakannya. Ya. Jadi kalau yang lebih baik itu kita memberikan contoh terlebih dahulu baru ngomong ke orang. Kenapa? Kayak kita sudah mengerjakan dulu. Nah, ini sebagaimana Rasul kita Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad SAW beliau selalu mengerjakan terlebih dahulu, ya, sebelum memerintahkan kepada kaumnya atau para sahabatnya. Sebagaimana pula Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita semua tentang buruknya perbuatan tersebut, ya, ngomong tapi tidak mengerjakan, memerintah tapi dia yang melanggar, ya. Nabi kita Muhammad SAW juga memperingatkan kita semua agar tidak mempunyai sifat tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahihnya Al-Imam Muslim dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar birroha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Yu'ta birrajul, didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Fayulqa finnar, tapi laki-laki itu dijebluskan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, dilempar ke dalam neraka.
Fatandaliku aqtabu batnihi, akhirnya usus yang ada di dalam perutnya itu keluar semua. Ya. Fayaduru biha kama yadurul himar birroha. Kemudian orang ini berputar-putar seperti keledai yang memutari alat penumbuk gandumnya. Nah, muter-muter ya, saking pusingnya mungkin. Fayajtami'u ilai ahlun nar, akhirnya orang-orang yang masuk neraka pun berkumpul atau mengelilingi orang tersebut. Fayaqulun, dan menanyakan, ya fulan, wahai fulan, bukankah engkau itu orang yang memerintahkan pada hal yang ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran? Fayaqulu bala, orang tersebut mengatakan iya. Jadi dulu di dunianya dia suka memerintahkan hal-hal yang baik dan mencegah orang-orang dari kemungkaran. Dan dia pun mengakui, iya dulu saya di dunia seperti itu. Tapi kok kenapa masuk ke dalam neraka? Kenapa itu? Maka dia menjawab, qad kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Ya, saya dulu memerintahkan pada hal yang ma'ruf, pada hal kebaikan, kebajikan, tetapi saya tidak melakukannya. Cuman nyuruh saja. Omdo, dari kata anak muda sekarang ya. Omdo, omong doang, omongnya saja, tapi tidak melakukan. Wa anhanil munkar wa hatihi, dan saya menyuruh kemungkaran, tapi justru saya yang melakukannya. Ya. Dia nyuruh jangan minum khamr, nyuruh orang jangan minum khamr, tapi dia yang malah minum. Nah, ini berarti dia tidak mengamalkan ilmunya, maka orang ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan mengetahui pentingnya ilmu itu harus disertai dengan amalan. Yang kedua yaitu talibul ilmi sayus'alu amma amila bi ilmihi. Seorang pelajar akan ditanya ya, tentang ilmu yang didapatnya, dikerjakan atau tidak. Ya, sekarang antum lagi nuntut ilmu ya, belajar, yang tadinya tidak tahu akhirnya tahu, yang tadinya kita tidak tahu ini boleh atau tidak, akhirnya tahu hukumnya, yang tadi tidak tahu halal haram, akhirnya kita sekarang tidak tahu, akhirnya sekarang kita mengetahui perbedaan antara halal dan haram. Nah, talibul ilmi, seorang pelajar, seorang menuntut ilmu, sayus'al, dia akan ditanya oleh para malaikat ya, atas amalan dari ilmunya tersebut, dikerjakan atau tidak dengan ilmu yang didapatkannya itu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah kedua kaki seorang hamba bergeser pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sampai ditanya tentang 4 perkara. Kan kita nanti di padang mahsyar ya, kita menunggu untuk dihisab ya. Kaki kita tidak akan bergeser dari tempat berdiri kita sebelum ditanya tentang 4 perkara. Nah, siap-siap nih pertanyaannya nanti nih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini ujian yang sesungguhnya yang harus antum persiapkan untuk menjawab ketika nanti ditanya oleh malaikat. An umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Masya Allah ya, antum kan sekarang udah umur berapa? Ada yang 12,
13, 14, 15. Umur kita terus berjalan. Nanti suatu saat nanti jatah umur kita akan habis. Nah, ini umur yang kita kasih ya dari Allah Subhanahu wa taala ini akan ditanya tentang umurnya, untuk apa kita habiskan, untuk apa kita gunakan. Ada orang yang menghabiskan umurnya itu ya buat apa? Main ya. Main aja hidupnya berarti. Ada yang menghabiskan umurnya untuk bekerja, mencari dunia, mencari duit ya. Kesibukannya udah cari dunia. Ada juga orang yang menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu. Nah, ada juga ya. Maka umur ini nanti akan ditanya, untuk apa umur kita ini dihabiskan? Apakah untuk kebaikan atau keburukan? Apakah untuk ketaatan atau kemaksiatan? An umrihi fima afna wa an ilmihi madza amila bihi, dan akan ditanya tentang ilmunya. Madza amila bihi, apa yang dia lakukan dengan ilmunya tersebut. Apalagi yang sudah hafal 30 juz, nah, akan ditanya tentang hafalan tersebut. Madza amila bihifdzihi, apa yang dia kerjakan dengan hafalannya yang banyak tersebut. Ya. Wa an malihi min aina iktasabahu, dan tentang hartanya dari mana ia dapatkan. Jadi nanti antum kalau udah lulus, udah dewasa dan bekerja, harus hati-hati dalam mencari penghasilan ya, karena ini harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana sumbernya ini, halal atau haram. Wa fima anfaqahu, ya, dari mana harta itu didapat dan untuk apa dibelanjakan. Ada orang mungkin dari sumbernya dari sesuatu yang halal, mungkin dari dagang, dari bisnis atau apa, tapi digunakan untuk hal-hal yang haram ya. Nah, ini juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa an jismihi fima abla, dan tentang badannya ini ya, akan ditanya untuk apa dia habiskan badannya ini. Nah, kita kan badan kita sehat, badan kita terus tumbuh ya. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang sampai tua, ya untuk apa badan kita ini yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ini, untuk apa? Ya. Semua ini akan ditanya. Nah, makanya ketika tadi diantaranya poin yang dalam pembahasan ini yaitu tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Nah, itu makanya pentingnya ilmu itu harus diamalkan, karena ilmu akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan hanya sekedar ngafal tapi tidak diamalkan. Ngafal terus dilupakan. Jangan begitu ya. Tapi ngafal diamalkan. Ya. Kemudian pentingnya ilmu untuk diamalkan. Yang ketiga adalah hirsus salaf alal jam'i bainal ilmi wal amal. Jadi orang-orang salaf itu sangat bersemangat ya untuk menggabungkan antara ilmu dengan amalan. Bahkan dulu para sahabat ketika menghafal Al-Quran tidak lebih dari 10 ayat sebelum mengamalkan ayat yang dihafalnya itu.
Nah, kalau kita Masya Allah ya, satu halaman berapa ayat? Satu halaman berapa ayat? 5. Standarnya ada 15 ya, 15 ayat ya. Atau mungkin 15 baris dah. 15 baris atau 15 ayat? 15 baris saja. 15 baris. Memang ada satu ayat yang satu halaman ya. Itu dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah itu tentang ayat ad-dain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, ya, itu satu halaman itu. Nah, jadi orang-orang salaf dahulu mereka sangat bersemangat untuk menggabungkan antara ilmu dan amalan. Jadi berusaha kita juga selalu menggabungkan ketika ilmu yang kita dapat, berusaha langsung diamalkan, sedikit-sedikit kita amalkan ya. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ya, jadi kalau orang yang mendapatkan ilmu atau memperoleh ilmu kemudian langsung diamalkan, ini akan terlihat secara zahirnya ya. Mungkin dalam lisannya, dalam perbuatannya ya, ini akan terlihat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ini. Kana ar-rajul yatlubul ilma fala yalbath an yura dzalika fi takhashshu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa yadihi. Seseorang laki-laki yang menuntut ilmu maka akan terlihat dalam kekhusyuannya ya, ketundukannya. Tadi dia akan semakin tunduk, tawadhu, wa hadihi, dan dalam petunjuknya ya, walisanihi, atau pada ilmunya ya, walisanihi wa yadihi, dan lisannya serta tangannya. Tuh, orang yang berilmu itu akan terlihat dari tangannya, dia akan terlihat. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu nanti barang milik orang asal sikat-sikat saja. Tapi orang yang berilmu, ini bukan hak milik saya, ini bukan hak saya, dia akan berhati-hati dalam menjaga tangannya. Kemudian lisannya dia juga akan menjaga, itu dari orang berilmu ya. Tidak mau menyakiti saudaranya ya. Kemudian yang keempat, al-amal bil ilmi sababun linama'il ilmi wa baqaihi. Mengamalkan ilmu itu sebab berkembangnya ilmu itu sendiri atau kekalnya ilmu yang kita pelajari. Nah, dengan mengamalkan ilmu itu sebenarnya ini merupakan sebab agar ilmu yang kita dapatkan ini terus berkembang. Dan juga ilmu ini tetap ada dalam diri kita, tidak lupa. Itu dengan amalan. Jadi semakin kuat. Tapi kalau nggak diamalkan, ya tadi nanti akan hilang, akan pergi, lupa. Karena dia tidak dibarengi dengan amalan. Ya. Wa hadza ma saraha bi Sufyan Ats-Tsauri, dan ini apa yang dipertegaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, haitsu qala, sebagaimana beliau mengatakan yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Jadi menetapnya ilmu itu dengan amalan. Fa in ajabahu, kalau kita menyambutnya yaitu dengan amalan ya. Diperintahkan untuk berkata jujur, ya kita jaga lisan kita agar senantiasa ngomong yang baik, ngomong yang jujur, jangan berdusta. Nah, insya Allah ini ilmunya terus akan melekat. Ada perintah untuk melaksanakan sholat duha atau sholat tahajud, kemudian kita praktekkan,
Nah, insya Allah ilmu ini akan menetap pada diri kita, akan bisa berkembang terus. Tapi kalau kita tidak menyambutnya, kita tahu anjuran ini, anjuran itu, perintah ini, perintah itu, tapi kita tidak melaksanakannya, ya sudah, ini akan hilang dengan seiringnya waktu. Ya. Kemudian yang kelima, al-amal bil ilmi sababun li rif'atil insan. Mengamalkan ilmu ini adalah sebab kedudukan seseorang diangkat, ya, atau tingginya kedudukan seseorang, ya. Beramal dengan ilmu merupakan sebab menjadikan kedudukan seorang itu menjadi tinggi. Sesungguhnya kedudukan seorang di dunia ini, dia menjadi tinggi, dihormati, disegani karena ilmu yang ada dalam dirinya. Akhirnya orang akan butuh terhadap orang yang berilmu tersebut. Nah, ini juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, "Mastaghna ahadun billah illa ihtaja ilaihin nas." Tidaklah seseorang mencukupkan dirinya hanya kepada Allah, artinya dia butuh hanya kepada Allah semata, illa ihtaja ilaihin nas, maka orang-orang akan butuh kepada dirinya. Jadi kalau kita itu hanya butuh kepada Allah semata, kita kalau butuh sesuatu mintanya ke Allah, maka insya Allah orang-orang akan membutuhkan kita. Wa ma amila ahadun bima allamahullah illa ihtajan nas ila ma indahu. Dan tidaklah seseorang mengamalkan apa yang Allah ajarkan kepadanya kecuali manusia akan membutuhkannya. Nah, jadi kalau antum pengen dibutuhkan oleh seseorang, ya, maka antum harus mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada antum gitu. Sehingga nanti orang akan butuh terhadap kita, yaitu butuh ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya yang mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah akan angkat derajatnya. Nah, jadi dengan ilmu ini sebab derajat kita tinggi di mata manusia, ya. Karena ilmu yang kita miliki, akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di hadapan manusia itu. Itu kaidah yang ketiga. Jadi harus mengamalkan ilmu. Kemudian kaidah yang keempat, al-mubadarah ila tahsilil ilmi waqta syabab. Al-mubadarah yaitu menyegerakan untuk mempelajari ilmu di masa muda. Nah, antum masih muda atau sudah tua nih? Masih muda ya. Nah, berarti ini waktu yang tepat untuk mencari ilmu atau untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana pepatah mengatakan, at-ta'allumu fis sighari kan naqshi alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti kita mengukir di atas batu, ya.
Meskipun agak susah mengukir di atas batu itu, ya, tapi efeknya atau hasilnya ini bisa tahan lama. Ya. Maka di waktu muda ini kita harus bersemangat dan harus bersegera untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena di masa muda ini, Masya Allah, badan antum masih sehat, masih kuat, ya. Coba kalau sudah tua, ya, nanti suruh jalan 1 kilo atau 2 kilo sudah capek, ya. Apalagi dulu, zaman dahulu, yang namanya orang mau menuntut ilmu itu harus berjalan berhari-hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Gimana kalau menuntut ilmunya di usia senja, ya, di masa tua, baru jalan berapa meter sudah capek. Nah, kalau anak muda kan berapa kilo pun akan ditempuh. Kemudian orang tua juga muda sakit-sakitan, beda dengan anak muda. Nah, kalau anak muda sakit-sakitan berarti sudah tua, ya. Makanya jadi anak muda itu ya harus fit terus, harus kuat. Al-muslimul qawiyyu ahabbu ilallah, atau al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap keduanya memiliki kebaikan, ya. Ya, itu pentingnya kenapa menuntut ilmu di masa muda itu, karena antum Masya Allah pikiran masih kosong, nggak ada kesibukan. Kalau sudah tua, dia harus bekerja untuk mencari nafkah, dia harus ngurusin keluarganya, ya, dan banyak kesibukan lainnya. Nah, kalau sekarang apa kesibukan kita? Jajan masih dikasih orang tua, ya. Kita nggak ngurusin anak karena belum punya anak, nggak ngurusin istri karena belum punya istri. Maka apa yang diurus lagi selain kita harus memperbanyak untuk menuntut ilmu, ya. Nah, inilah fokus kita karena kita masih muda. Ada juga ungkapan, ya, banyak ungkapan yang sering kita dengar. Waktu itu seperti, ada yang mengatakan waktu seperti emas, ada yang mengatakan the time is money, waktu itu adalah uang. Ada juga mengatakan waktu itu kasayf, seperti pedang. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dan kita amati, waktu itu lebih berharga dari hal-hal yang tadi, ya. Waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki, ya, masa muda yang kita miliki ini lebih berharga daripada emas yang mungkin kita miliki, atau lebih berharga daripada uang yang kita miliki. Bahkan lebih berbahaya daripada pedang kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Maka pergunakan waktu dan kesempatan ini untuk belajar, ya. Jangan menunda-nunda. Jangan merasa, oh, nantilah saya belajarnya kalau sudah lulus, atau nanti kalau sudah punya pekerjaan. Udah nggak bisa. Kita nanti ada kesibukan yang lain, ya.
Maka sekarang mumpung kita masih ada waktu yang luang, kita pergunakan untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Dan waktu yang kita miliki ini ada sesuatu yang bahaya bagi kita kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu atau kesempatan yang kita miliki ini bisa membahayakan kita kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik. Di antaranya kekosongan. Nah, waktu kita banyak tapi kita tidak menggunakan dengan hal-hal yang positif, dibiarkan kosong begitu saja, ini bahaya ya. Makanya Rasulullah juga mengingatkan di dalam sabdanya, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering sekali dilalaikan oleh manusia, yaitu waktu kosong dan kesehatan. Jadi adanya waktu atau kesempatan dia biarkan begitu saja hilang. Nah, ini bahaya, ini penyakitnya begini nih. Punya waktu tapi dikosongin, tidak digunakan dengan baik. Ini merupakan penyakit yang bahaya. Bahkan penyakit yang dapat membunuh kita di masa yang akan datang. Baru nanti kita akan menyesal, oh iya dulu saya banyak kosongnya, tidak memanfaatkan dengan baik. Atau dengan bercanda, dengan senda gurau. Ada punya waktu tapi digunakan untuk bercanda terus, untuk main terus. Nah, ini juga dapat membahayakan kita ya. Atau juga kita punya waktu tapi ditunda-tunda. Nah, nantilah. Harusnya dalam satu semester saya harus ngapal 5 juz. Nah, nanti guys, saya kan di sini 3 tahun. Udah gampang, nanti semester depan aja targetnya supaya sampai. Nah, ini berarti menunda-nunda. Nah, ini nggak baik. Perbuatan taswif ini menunda-nunda kebaikan, nggak bagus. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kerjakan ya. Karena belum tentu kita ada kesempatan lagi di masa yang akan datang. Wal ghaflah, terkadang juga orang punya waktu tapi lalai. Ya, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan waktunya tersebut. Nah, ini yang demikian ini bisa menjadikan orang tersebut rugi dan menyesal di kemudian hari. Dan sesuatu yang besar yang banyak mencuri waktu kita pada zaman ini ya, pada kehidupan kita di era ini, yaitu orang-orang atau anak-anak muda menghabiskan waktunya dengan bermain internet atau bermain HP. Nah, ini juga banyak menyita waktu atau mencuri waktu kita yang harusnya tadi belajar, harusnya menghafal, namun dia duduk di depan kamera ya, di depan komputer berjam-jam tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini kan akhirnya waktunya hilang begitu saja ya. Nah, mereka ini akan menyesal ya, karena tidak mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua
dengan sabdanya igtanim khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Antum harus hati-hati nih dengan 5 perkara ini. Apa? Yang pertama, syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ada yang nggak bakalan tua? Ada di antara antum yang nggak bakalan tua? Tenang Ustaz, saya mah nggak bisa tua. Ada nggak begitu? Nggak ada kan? Pasti semuanya tua kan? Nah, kalau kita sudah pasti semua tua, karena kita melihat orang tua kita, dulu orang tua kita juga muda seperti kita, tapi sekarang mereka sudah tua, mereka sudah sepuh. Kita pun nanti sama seperti mereka. Sekarang kita masih muda, nanti hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita pun akan tua kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, ya, masih memberikan umur. Maka masa mudamu dijaga, dipergunakan sebelum datang masa tuamu. Gunakan dengan baik, hal yang bermanfaat, berkhusus belajar ilmu agama, karena kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ibadah kepada Allah dengan baik? Ya harus belajar agama agar kita itu ibadah kepada Allahnya baik, sesuai dengan panduan, sesuai dengan tuntunan. Gimana orang itu akan beribadah, akan menyembah Allah dengan baik kalau dianya tidak belajar, ya, belajar ilmu agama, ya. Maka ya masih muda ini harus belajar agama. Wasihataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ada yang yakin gak bakal pernah sakit? Gak ada, ya. Gak ada orang yang sehat terus. Suatu saat nanti kita pasti akan datang yang namanya masa sakit. Maka sebelum masa sakit itu datang, ya kita gunakan dulu nih selagi sehat nih. Apakah antum ketika sakit masih bisa ngafal 1 halaman, 1 lembar, murojaah 1 juz? Ya illa man rahima rabbi, kecuali mereka-mereka yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan sakit pun terus istiqomah tadi dalam melakukan amalan-amalan yang baik. Tapi kebanyakan orang kalau sudah sakit, ya boro-boro mau megang Quran, boro-boro mau murojaah, ya. Karena banyak kalau sudah sakit itu nggak bisa mengerjakan aktivitas. Pengennya berbaring terus, pengennya tiduran terus, pengennya istirahat terus. Nah, maka sebelum datang masa sakit itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa fakirmu. Apakah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang akan tetap berada pada dirinya? Tidak. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari-hari ini terus berputar. Tadinya miskin jadi kaya, tadinya kaya bisa jatuh miskin. Nah, ini hari-hari ini terus berputar. Jadi jangan pernah ada anggapan atau keyakinan dalam diri kita, oh saya sekarang udah kaya, jadi insya Allah lah sampai 7 keturunan nggak akan habis kekayaannya. Korun aja kaya, kemudian hartanya hilang, hartanya habis. Nah, kita pun kalau nanti antum
dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, qul amin. Amin. Mau jadi orang kaya tidak? Mau ya. Ya. Kalau nanti diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, maka pergunakan kesempatan kaya ini untuk berbuat baik. Ya. Karena harta yang kita miliki tidak akan kita bawa mati, semua akan kita tinggalkan. Ya. Rumah yang antum beli, antum akan tinggalkan. Nah, kendaraan yang antum beli akan antum tinggalkan. Masa dibawa ke liang lahat, ke kuburan, kan nggak mungkin. Ya. Maka kalau ada kesempatan kaya, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk berbagi, untuk membantu orang miskin, ya, sebelum datang kefakiran. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, kayak antum sekarang nih, bandingkan dengan orang tua kita sekarang. Orang tua kita sibuk tidak? Sibuk ya. Kesibukan orang tua kita dengan dibandingkan kita sibuk mana? Hah? Tentunya sibuk orang tua kita. Orang tua kita sibuk. Mereka bekerja, ya. Mereka harus ngurusin anak-anaknya, ya. Mereka sibuk sehari. Nah, sebelum datangnya masa sibuk itu, ya kita gunakan waktu luang ini untuk belajar, untuk menimba ilmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ada yang merasa yakin dia tidak akan mati? Enggak ada, semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, ajal kematian itu telah tiba, enggak bisa dimajukan atau dimundurkan, enggak bisa. Ya. Sudah tidak ada negosiasi lagi, ya. Udah wayahnya mati ya mati, ya. Maka sebelum datang kematian itu, ya kita siap-siap, kita pergunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif, ya. Karena antum belajar, ya ini perbanyak waktu untuk belajar di masa muda. Ayo, paham Tom? Jadi kaidah yang ketiga tadi apa? Mengamalkan Kemudian yang keempat, bersegera dalam menuntut ilmu di waktu muda. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan ilmu ini bisa menjadi tameng kita. Tameng kita dalam menjaga perbuatan-perbuatan kita, ya. Karena ilmu ini yang akan menjaga diri kita, ya. Ilmu agama ini yang akan menjaga kita. Tadi itu kalau dia mau berbuat sesuatu, ilmunya ini akan berbicara atau menjaganya, ini boleh atau tidak, ini halal atau haram. Nah, jadi orang yang berilmu itu nggak perlu bodyguard untuk menjaga dirinya, tapi cukup dengan
ilmu, maka dia akan menjaga dirinya dari kebinasaan. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.